warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Ya, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelasnya menyiapkan temannya dilanjutkan berdoa. Siap, Prof. Prof. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan membaca doa tersebut anak-anak diberi kemudahan dalam belajar dan diberi ilmu yang bermanfaat. Silahkan keluarkan bukunya dahulu, buku paket, modulnya sambil Bu Guru mengabsen, nggih. Halo, Nak. Hadir, Bu. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan tepuk semangat dulu, nggih. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai hadas dan najis. Ada yang masih ingat hadas itu apa, anak-anak? Hadas adalah segala sesuatu yang membuat kita harus berwudu. Contoh hadas kecil itu apa? Iya, buang air kecil, buang amin atau buang air besar. Nah, pembelajaran hari ini Bu Guru akan memberi materi tentang temanya aku senang melakukan wudu dengan subtema materi pembelajarannya yaitu pengertian wudu, rukun wudu, sunnah wudu. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat menerapkan atau mengamalkan ketentuan cara bersuci dari hadas kecil sesuai syariat Islam. Anak-anak dapat menerapkan perilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah-langkah pembelajarannya yaitu apa? Hari ini anak-anak akan mengamati sebuah gambar. Kemudian kita akan bertanya jawab mengenai gambar tersebut. Setelah itu anak-anak akan berdiskusi mengenai suatu masalah. Anak-anak mempresentasikan ke depan, kelompok yang lain akan menanggapi. Dan kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Paham anak-anak? Nah, simak baik-baik gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Gambar orang wudu. Gambar berwudu. Gambar berwudu itu ada apa saja? Ada kumur-kumur, terus ada apa lagi? Iya, ada. Dalam berwudu itu ada berkumur-kumur, ada membasuh muka, memasukkan air ke dalam hidung, ada mencuci tangan sampai siku, dan ada juga mengusap kepala dengan menggunakan air. Nah, kita baca bersama-sama. Wudu adalah salah satu cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Dan apa saja yang harus berwudu dahulu? Ayo sebutkan anak-anak. Iya, terus apa lagi? Ya toa atau ketika kita akan berhaji. Yuk kita baca bersama-sama. Wudu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah artinya menggunakan air pada anggota tubuh yang tertentu yang dimulai dengan niat guna.
pada anggota tubuh dengan diawali dengan niat. Jadi kalau bersuci dengan menggunakan air itu namanya berwudu. Tapi kalau bersuci dengan tanpa menggunakan air itu sudah beda lagi. Itu namanya tayamum. Ada rukun wudu. Guru mau tanya, rukun wudu itu ada berapa? 6. Siapa yang bisa menjelaskan rukun wudu itu apa? Rukun wudu itu artinya apa? Ya, rukun wudu itu segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Jika tidak kita laksanakan, maka wudu kita tidak akan sah. Nah, wudu kita tidak akan sah. Jadi harus kita laksanakan. Nah, rukun wudu yang pertama apa? Niat. Ayo, siapa? Bacakan niat berwudu. Aluna, niat wudu bagaimana, Mbak Luna? Nawaitul wudu'a li raf'il hukmil hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih Mbak Luna. Ya. Rukun wudu yang kedua apa? Irsyad. Iya, membasuh muka dengan cara kita mengambil air kemudian kita basuh ke dalam seluruh muka kita. Rukun wudu yang ketiga yang kita baca bersama-sama. Membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, membasuh kedua tangan sampai siku. Ingat, ketika kita berwudu, membasuhnya itu tangan sampai siku, nggih. Tidak boleh cuma separuh, tidak boleh sampai telapak tangan, tapi sampai ini apa? Sampai siku harus terkena air. Jika tidak terkena air, maka wudu kita tidak akan sah. Nek wudu tidak akan sah, berarti kita harus mengulangnya lagi. Lanjutnya yaitu dalam wudu itu ada juga yang namanya sunah wudu. Ayo, sunah wudu kita baca bersama-sama. Sunnah artinya tindakan yang dianjurkan. Sunnah wudu artinya anjuran dalam berwudu. Jika sunnah wudu dilakukan mendapat pahala. Jika sunnah wudu tidak dilaksanakan maka wudu tetap sah. Ya, betul. Sunah wudu itu tindakan yang dianjurkan. Terus dianjurkan. Sunah wudu itu berarti anjuran dalam berwudu. Bagaimana kalau kita tidak melaksanakan sunah tersebut? Wudu kita tetap tetap sah. Dan ibadah pun kita juga sah walaupun kita tidak melaksanakan sunah wudu tersebut. Nah, macam sunah wudu yang pertama apa? Ya, membaca basmalah. Gimana bunyi bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nomor 2 yaitu Menggosok gigi. Ya, menggosok gigi. Ya, yang selanjutnya yaitu Berdoa setelah wudu. yuk, doa setelah wudu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, sudah. Sekarang tugas anak-anak yaitu setelah anak-anak mendapatkan materi dari Bu Guru, anak-anak silakan bagi 3 kelompok. Oke?
bagi 3 kelompok. Terus anak-anak mendiskusikan, ya. Diskusikan dengan temanmu dalam kelompok apa saja yang membedakan rukun dan sunnah wudu. Kemudian berikan penjelasan tentang keduanya dan contoh kegiatannya. Nah, ini tugas kelompok. Ini anak-anak silahkan diskusikan. Nah, pembagian kelompoknya lihat di slide ya. Nah, silahkan buat 3 kelompok sesuai pembagian kelompok di sini. Yuk kita buat kelompok dulu. Silakan diskusikan kelompoknya ya, sesuai kelompoknya ya, mengenai tugas dari Bu Guru tadi. Yuk. Diskusikan dengan kelompok kalian, G. Silakan kelompok 1 presentasikan ke depan. Nanti kelompok 2 menanggapi ya. Rukun wudu adalah hal-hal yang dilakukan dalam berwudu. Jika tidak dilaksanakan, maka tidak sah. Contohnya, niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan sampai siku, 4 sebagian kepala dan rambut, dan dilaksanakan secara tertib. Sunnah wudu adalah hal yang dianjurkan. Jika tidak dilaksanakan, wudu tetap sah. Contohnya 1. Membaca basmalah, 2. berkumur-kumur, 3. membaca doa dan sebagainya. Ya. Bagaimana tanggapannya kelas kelompok 2? Selesai atau belum? Sudah. Bagus, G. Sudah dijelaskan rukun itu hal yang harus dilakukan. Kalau sunnah itu adalah hal yang dianjurkan saja. Nah, dari diskusi tersebut kita dapat apa? Kita dapat mengambil kesimpulan tentang tata cara bersuci, yaitu kita bersuci dengan berwudu itu kita laksanakan dengan melaksanakan rukun wudu maupun sunnah wudu. Rukun wudu ada 6, kita laksanakan ke 6 rukun itu, wudu kita sudah sah. Tapi kalau ingin wudu kita itu lebih sempurna dan lebih untuk mendapatkan pahala yang lebih, maka kita juga melaksanakan sunnah wudu. Karena ada materi yang guru sampaikan, yang setelah kita diskusikan, ada materi yang anak-anak belum pahami. Nah, anak-anak, ini ada lembar kerja. Silakan anak-anak kerjakan. Jangan lupa dikasih nama guru. Oke, dikerjakan secara mandiri, secara tertib. Guru kasih waktu selama 10 menit. Ya. Silakan kumpulkan oke. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, kita bisa mengambil kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama apa? Yang kedua, yuk kita baca. Wudu harus kita lakukan sebelum sholat, membaca Al-Quran maupun melaksanakan tawaf. Ya, anak-anak, ada materi yang belum anak pahami? Bisa ditanyakan. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tata cara berwudu. Nanti di rumah buku paket mengenai materi tata cara berwudu anak-anak silakan dipelajari. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.